Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Saudaraku sekalian, kita sebagai umat Islam insya Allah sangat hafal atau pernah mendengar kisah tentang Nabi Adam dan istrinya Hawa. Di dalam Al-Quran diceritakan bagaimana Nabi Adam dan Hawa itu ketika dikeluarkan dari surga, diturunkan ke bumi karena ada sebuah kesalahan. Yang kesalahan itu karena juga tergoda oleh rayuan iblis atau tipu daya iblis. Dan Nabi Adam itu diturunkan dengan tidak hormat. Jadi kalau bahasa lain mungkin ya semacam diusir, dikeluarkan karena kesalahan itu. Dan kisah itu bisa kita ambil pelajarannya karena memang kisah itu ditulis di dalam Al-Quran ya untuk pelajaran bagi kita umat manusia agar kita itu taat kepada Allah dan jangan melanggar perintah-perintah Allah seperti apa yang telah dilakukan oleh Nabi Adam alaihi salam dan Hawa. Dan pelajarannya di situ diantaranya bahwa yang namanya perintah Allah itu pasti ada hikmahnya, ada pelajarannya bagi kita. Salah satunya umpamanya Nabi Adam itu boleh tinggal di surga, boleh makan apa saja, karena di surga mungkin semua buah-buahan yang ada, yang enak, semuanya tersedia. Tapi ada satu yang tidak dibolehkan oleh Allah, yang kita kenal yaitu pohon khuldi. Dan itu tidak dibolehkannya bukan berarti karena pohon itu mengandung sesuatu yang ajaib atau karena buahnya itu untuk bibit atau buahnya untuk makanan khusus makhluk yang lain. Insya Allah tidak seperti itu. Tapi itu hanya sebagai ujian saja. Karena nanti di dunia harus menempuh banyak ujian yang harus
dijawab dengan baik, dengan kesabaran, dan harus menahan hawa nafsu. Jangan semua yang diinginkan itu mesti dilakukan. Boleh jadi seperti itu. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas memang nyata-nyata dalam kisah Nabi Adam dan Hawa itu Allah melarang mereka berdua, beliau berdua itu untuk mendekati pohon khuldi. Dan ketika Nabi Adam alaihi salam dan Hawa melanggar aturan itu, maka Allah memerintahkan keduanya untuk keluar dari surga dan diturunkan ke bumi. Dan menurut sebagian riwayat, mereka dipisah walaupun sama-sama di bumi. Dan di bumi itu belum ada manusia selain beliau berdua. Dan yang bisa kita ambil pelajarannya adalah yang pertama, ya kita harus mentaati perintah Allah. Walaupun hanya sekedar seperti apa yang diceritakan kasus Nabi Adam alaihissalam dan istrinya Hawa tersebut. Jadi jangan dianggap itu hal yang sepele. Dan kemudian yang kedua, jangan salah mengartikan, memahami apa yang Allah takdirkan kepada keduanya. Umpamanya kita berpikir bahwa bukankah Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Bijaksana, Maha Adil, dan Maha-Maha yang lainnya yang penuh kebaikan. Kenapa Allah mengusirnya, mengeluarkannya Nabi Adam alaihissalam dan Hawa hanya sekedar melakukan kesalahan yang kecil dan juga memakan buah khuldi yang toh tidak ada yang makan di surga itu karena belum ada penghuninya. Karena surga itu dihuni oleh orang-orang yang nantinya masuk surga. Sedang orang yang pertama aja baru Nabi Adam dan Hawa. Apakah kita juga akan berpikir, kok Allah itu pelit sekali, kikir, cuman diambil buahnya sedikit saja, tidak boleh marah atau mengusir Nabi Adam. Padahal Allah tidak butuh makanan atau buah-buahan, dan kalaupun toh di dalamnya ada malaikat umpamanya, malaikat juga tidak butuh makanan. Apakah kita mau berpikir seperti itu? Kan tidak. Karena kita diajarkan oleh Allah harus husnuzon, harus baik sangka kepada
siapapun, apalagi kepada Allah yang maha baik, maha benar, kan seperti itu. Dan kemudian juga kita harus memberikan sebuah komentar ataupun pemahaman yang didasarkan dengan kebaikan, kebenaran, kebijaksanaan, keadilan Allah. Harusnya didasarkan seperti itu. Sehingga kalau kita mau memberikan sebuah komentar ya yang baik-baik. Umpamanya Allah melakukan seperti itu boleh jadi karena Allah ingin mendidik Nabi Adam alaihissalam dan Hawa agar nantinya ketika nanti ditempatkan di dunia harus hati-hati. Boleh jadi seperti itu. Karena nanti di dunia banyak aturan-aturan yang harus dilakukan. Dan kemudian juga cara Allah mendidik itu tidak seperti yang kita lakukan. Karena cara Allah mendidiknya lebih banyak atau sebagian itu dengan cara secara langsung, tidak hanya dengan kata-kata yang ada di dalam Al-Quran umpamanya. Al-Quran itu isinya memang sebuah petunjuk, sebuah pesan dari Allah yang isinya ada aturan-aturan tadi, tapi juga ada yang pesan-pesan atau cara Allah mendidik kita itu dengan kenyataan yang ada, yang kita alami, sehingga itu bisa jadi lebih menguatkan dari apa yang telah Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Ya seperti kisah Nabi Adam tadi, dengan Nabi Adam dilarang untuk makan buah kuldi di surga, yang sebenarnya hanya untuk menguji, untuk pelajaran bagi Nabi Adam. Dan kemudian ketika melakukan kesalahan, Allah memberi sebuah hukuman dan Nabi Adam taubat. Dan disitulah yang diharapkan agar Nabi Adam, sehingga kalau bahasa kitanya itu ya agar jera, jangan melakukan lagi sesuatu yang memang sudah ditetapkan oleh Allah untuk jangan melakukannya, umpamanya seperti itu. Dan kemudian juga kalau ada risiko hukuman itu, ya kita jangan berpikir yang tidak-tidak, yang seperti saya sampaikan awal tadi. Kenapa hanya makan buah khuldi saja kok hukumannya berat, diusir, dikeluarkan dari surga, terus di dunia belum ada orang, terus dipisah, sehingga ya bisa kita bayangkan bagaimana rasanya hidup di dunia ini belum ada orang, sendirian,
belum ada alat untuk masak, belum ada pakaian, belum ada rumah, dan lain-lain sebagainya. Tapi itulah sebenarnya bukan karena Allah tidak bijaksana, Allah tidak pengasih penyayang, Allah tidak adil, dan bukan juga Allah itu main tendang saja, ngusir, tidak. Jadi kita harus baik sangka. Pasti semuanya itu ada hikmahnya, semuanya ada pelajarannya. Insya Allah seperti itu. Karena orang-orang yang dikasih oleh Allah itu, ya diberi sebuah ujian yang bermacam-macam. Ada yang diberi dengan kesenangan, seperti Nabi Sulaiman dengan kekayaannya, dengan bisa bicara dengan binatang umpamanya. Tapi ada yang diberi ujian, diberi pendidikan yang ya menurut kita ya nggak enak. Contohnya Nabi Yusuf alaihissalam. Dia dilahirkan di keluarga yang ternyata di situ ada saudara tiri yang benci, bahkan punya niat jahat, ingin membunuhnya, sehingga dibuang di sumur, sehingga juga diambil oleh orang jadi budak, kemudian juga dipenjara, sehingga berpuluh-puluh tahun pisah dari orang tuanya, dari keluarganya, dan hidup boleh dikatakan menderita. Apakah Allah itu tidak pengasih dan penyayang? Orang yang baik kok diperlakukan seperti itu? Apakah Allah itu kejam? Tidak. Cara Allah mendidik hambanya itu memang bermacam-macam. Dan terkesan mungkin, yaitu tadi Allah kok nggak bijaksana. Kenapa orang baik kok mendapatkan perlakuan perjalanan hidup yang pahit, yang menyakitkan seperti itu. Padahal di dalam Al-Quran itu, di dalam surat Al-Baqarah kan Allah juga sudah menyampaikan wa asa antakrahu say'an wa huwa khairul lakum wa asa antuhibbu say'an wa huwa sarul lakum, yang artinya ya boleh jadi ya, kamu itu ya nggak seneng terhadap sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu suka terhadap sesuatu padahal itu buruk bagimu. Dan ayat itu bisa kita gunakan, kita kaitkan dengan contoh tadi, bahwa ada sesuatu yang menimpa kita itu tidak enak, menyakitkan, menyedihkan, tapi sebenarnya itu baik bagimu. Nah itulah yang bisa kita jadikan pelajaran untuk kita, juga untuk memberikan pelajaran kepada orang lain. Entah itu kalau sebagai guru ya kepada anak-anak didik, sebagai orang tua ya kepada anaknya, sebagai orang di masyarakat juga mungkin untuk mendidik orang-orang yang ada di sekitarnya, untuk memberi pelajaran yang kadang-kadang nampak, terlihat itu ya tidak enak atau mungkin tidak bijaksana, nampaknya bisa seperti itu. Tapi boleh jadi ada niatan, ada tujuan yang mulia
yang maksudnya hanya sebagai pendidikan. Sama saja kalau dicontohkan lagi, kalau guru dengan anak, ketika anak itu ada salah, anak murid, kemudian diskors, tidak sekolah mungkin 2 hari atau 3 hari, atau dihukum dengan yang lain umpamanya, itu bukan karena guru itu tidak bijaksana atau guru itu main serampangan umpamanya, kok enggak kasih sayang umpamanya. Ya tidak seperti itu, karena cara mendidik itu juga persis seperti yang Allah lakukan kepada hamba-hambanya yang terkasih, kadang-kadang seperti itu. Seperti juga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita, itu sudah direncana, sudah dirancang oleh Allah sebelum beliau lahir, dan para nabi sudah tahu bahwa nanti akan lahir pada saatnya nanti seorang nabi di akhir zaman yang punya kelebihan-kelebihan tersendiri. Tapi apakah lahir kemudian Rasulullah itu bergelimang harta, terus hidup enak? Kan tidak. Kita sama-sama tahu orang yang akan dimunculkan di akhir zaman jadi seorang nabi panutan yang akhlaknya terpuji, tapi dilahirkan dengan kondisi pertama ayahnya sudah meninggal, jadi lahir itu sudah tidak punya ayah, dan kemudian ikut ibunya, baru beberapa tahun ibunya meninggal, kemudian ikut neneknya berapa tahun meninggal, kemudian ikut pamannya yang juga bukan orang kaya, sehingga Rasul juga dulu mengembala kambing dan lain-lain sebagainya. Apakah itu Allah nggak sayang? Apakah Allah nggak adil, bijaksana? Kenapa orang yang kafir hidupnya enak, bergelimang harta, sedang Rasulullah yang terkasih hidupnya seakan-akan menderita, dan kenapa lahirnya di Mekah yang tandus, kenapa ada di Indonesia yang subur makmur, umpama seperti itu. Nah itu kan juga sama itu. Itu cara Allah mendidik itu seperti itu. Kalau kita tidak paham, mungkin kita kalau diperlakukan seperti itu ya mengeluh, mungkin bicara kepada Allah, kenapa hidupku menderita seperti ini, salah saya apa, kenapa kok hidup saya susah umpamanya. Mungkin kalau kita bisa seperti itu, padahal apa yang sudah ditakdirkan Allah kepada hambanya, kepada manusia, walaupun berbeda-beda tadi, semuanya insya Allah itu yang terbaik. Itu yang terbaik, karena itu takdir Allah. Sehingga kita tidak bisa protes, tidak bisa kita itu atau tidak dibolehkan mengeluh. Maka kita diajarkan untuk selalu berbaik sangka dan bersyukur, insya Allah seperti itu. Nah itulah sebuah pelajaran yang sangat berharga bagi kita yang Allah ajarkan di dalam Al-Quran, yang juga bisa kita terapkan kepada anak cucu kita atau lingkungan kita, bahwa ada sebuah pendidikan yang tidak hanya dengan kata-kata, tapi juga ada dengan sebuah perbuatan yang nantinya itu bisa menjadikan orang yang kita harapkan, yang kita didik tadi, agar berubah menjadi lebih baik. Insya Allah seperti itu. Nah, dari apa yang saya sampaikan ini, agar bisa menjadikan
pemikiran kita lebih luas memahami setiap persoalan, sehingga tidak yang didepankan itu buruk sangkanya. Ketika ada orang yang melakukan begini begitu langsung sudah buruk sangka, kemudian muncul makian, cacian, suudzon yang tidak karuan umpamanya. Nah itu ya jangan seperti itu. Ini sangat penting bagi kita, karena di lingkungan kita itu juga banyak yang seperti itu. Dan mungkin boleh jadi kita juga kalau sebagai orang tua atau sebagai guru mungkin sering melakukan semacam teguran ataupun mungkin hukuman yang terasa tidak enak, padahal itu sebuah pelajaran yang sangat berharga. Insya Allah seperti itu. Nah itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Kalau ada yang kurang atau keliru, saya mohon maaf, dan kepada Allah mohon ampun. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.